warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wa nur rusuh wa taubatan nasuh wa salahul lisani ruh. Yang saya hormati Sohibul Bait Bapak Jilani beserta keluarga, para orang tua, wabil khusus Bapak Teddy, Bapak Olidin, juga Ketua Majelis Taklim Nurul Fatah, Bapak RT yang tidak saya sebutkan jamaah semuanya. Mudah-mudahan kita dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan malam hari ini bersama-sama kita dapat berkumpul melaksanakan kewajiban talabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang kita tuntut menjadi ilmu yang bermanfaat. Langkah kaki kita mudah-mudahan jadi wasilah diampuni segala dosa-dosa kita, sehat badan, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, terima kasih banyak, jazakumullah ahsanal jaza wa barakallahu lakum atas partisipasi Bapak-bapak dalam penggalangan dana untuk wakaf Al-Inayah. Mudah-mudahan semua kebaikan Bapak-bapak semua, khusus warga RT 8, umumnya kaum muslimin yang ada di perumahan Mustika, mudah-mudahan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semakin berkah rezekinya, semakin Allah berikan sehat, Allah berikan selalu hidayah atau taufik sehingga mudah-mudahan selalu hidup di dalam bimbingannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita lanjutkan. Kemarin kita bab zakat, terus sedekah sunnah. Ya. Bapak hadir ya. Nah, khatimatun fi madhi sakha wal jud. Fi madhi, di dalam terpujinya orang yang dermawan, wal jud, dan orang yang pemurah. Akhraja al-Bukhari wal Baihaqi, telah mentahriz hadis Imam Bukhari dan Imam Baihaqi. As-sakha syajaratun min asjaril jannah. As-sakha dermawan, syajaratun itu satu pohon, kata Nabi, min asjaril jannah, dari pohon-pohon yang ada di surga. Awsamuha, yang dahan-dahannya itu pohon, mutadalliyatun. Apa ya mutadalliyah itu? Bercabang, jadi berjatuhan gitu, bukan jatuh namanya, rindang di dunia, ke dunia nyampe tuh. Kata Nabi begitu. Jadi pohonnya ada di surga, dahannya itu saking panjangnya ada di dunia.
Faman ya'khudhu, maka barang siapa orang yang mengambil bighusnin akan dahan minha dari itu pohon, dari itu syajarah. Orang yang mengambil dahan pohon sakho tadi, qadahu dalikal ghusnu ilal jannah, maka akan menuntun itu dahan ilal jannah, menuju masuk ke dalam surga. Jadi dahan pohonan sakho yang ada di surga itu, ya, orang yang mau mengambilnya adalah orang yang mau dituntun oleh itu dahan untuk menuju surga. Jadi sakho itu tadi dermawan, kayak bapak-bapak itu, alhamdulillah, ya, nggak ada habis-habisnya rezeki, ya, amin ya rabbal. Itu dahan dari surga. Katanya orang yang mengambil berarti dia telah ngegantung, kayak apa tuh namanya, gelayutan di dahan itu, sehingga dahan itulah yang akan menuntun dia, membawa dia ke dalam surga. Ini hadis Imam Bukhari, hadis sahih. Ya, begitu tuh. Wal bukhlu, sedangkan pelit, syajaratun, itu pun sama, berwujud, kata Nabi, sebuah pohon, min asjarin nar, dari pohon-pohonan yang ada di dalam neraka. Awsanuha, yang dahannya itu pohon mutadaliyat, ya, sampai merambat begitu kira-kira, ya, merambat ila dunia, ke dunia. Faman yakhudhu biwasnin min awsaniha, barang siapa yang mengambil dari dahan-dahan itu sajarah yang ada di dalam neraka, qadahu dzalikal ghusnu, maka itulah yang akan menuntun dia ke dalam neraka. Tuh, jadi hakikatnya Pak, Allah kasih jalan kita, ada jalan buat sedekah, itu hakikatnya lagi nguji kita. Kemana kita mengarah? Apakah kita ngarahnya ke sakhawah, gampang memberi, dermawan, apa kita mau ngambil orang yang bakhil, orang yang pelit? Yang sakhawah itu kita lagi gelayutan tuh, ntar dituntun, ditarik ama itu dahan menuju surganya Allah. Hadis Imam Bukhari dan Imam Baihaqi. Begitu. Kan urusan dunia yang bikin orang jadi pelit itu kan gara-gara ada cinta, ya Pak ya. Maka kalau orang ngilangin rasa cinta sama dunia, maka dia bakal ngasih yang terbaik buat dia berikan kepada orang lain. Laisal birra, apa itu di dalam Quran, ya, bukanlah termasuk kebaikan yang hakiki adalah apabila, apa itu ayatnya saya lupa, apabila orang memberi sesuatu yang tidak, memberi sesuatu yang adalah yang paling dia suka, yang paling dia resep, ya, tuh, duit banyakan, yang resep kita yang banyak apa yang dikit? Hah? Yang banyak. Di kantong nih ada duit, ada cepean, ya, pinjem 100 gitu Pak Idin, ya, ada yang 50.000, ada yang 20.000, ada yang 10.000, ada yang goceng. Kira-kira, nah, yang mana yang kita ambil? Yang 2.000. Ya, itu diuji tuh. Jadi kalau ada cinta di dunia, urusan dunia, dunia itu barang dunia kita cintain, maka orang akan timbul pelit. Karena dia ngerasa itu adalah miliknya dia. Ya, karena urusan dunia Pak, bab dunia nih, qali apa, halaluhu hisabun wa haramuhu azabun, gitu kan. Halalnya jadi hisab,
diperhitungkan besok di akhirat. Haramnya jadi azab. Jadi nggak ada benernya. Ya, yang bagus mana itu ketika ada orang yang mau dia itu meringankan bebannya di akhirat dari barang yang halal pun dia apa? Dia ringanin dari dirinya, begitu. Maka kan dulu mungkin udah pernah saya cerita ya. Dulu kalau nggak salah ada riwayat begitu. Ada orang, Pak Yudin, orang kaya. Ini mah dongeng. Cuman ada hikmahnya, ada dongeng. Orang kaya dia wasiat ke anak-anaknya, kalau bapak mati nanti yang mau nemenin bapak di dalam kubur jangan lama-lama, 40 hari aja nemenin bapak, entar separuh dari harta bapak buat orang yang mau nemenin bapak di kuburan. Anaknya nggak pada mau. Ya lagian siapa yang mau masuk kuburan? Ya, ada nggak yang mau kira-kira? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau nih anaknya. Ada nggak yang mau kata bapaknya? Enggak pak ah. Biarin dah saya mah yang seadanya aja warisan yang saya terima. Ya. Kalau emang kalian nggak pada mau, saya mau lempar nih keluar daripada keluarga. Kali ada yang mau nemenin. Akhirnya berita tersiar, tersebar. Ada yang mau tuh. Orang yang kerjaannya di hutan, dia emang lagi pengen duit, pengen punya apa? Pengen punya duit. Kerjaannya di hutan, nyari kayu, dijual. Ya nyari kayu, begitu kerjaan, nyari kayu doang dijual, nyari kayu dijual. Akhirnya nyampe ke rumah itu orang kaya. Saya siap pak, kalau bapak meninggal nanti saya yang bakal nemenin bapak 40 hari ya. Orang dia tiap hari di hutan merasa berani kali ya, di hutan kan sepi, di kubur juga sepi, makanya ngerasa berani. Udah saya siap. Akhirnya mati tuh orang kaya tadi. Mati apa meninggal? Hah? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mati ya. Mati nih orang kaya tadi. Dipanggil tuh, nih bapak udah mati. Kamu katanya dulu siap mau nemenin. Ya nanti dibikinin kuburan. Ada yang tempatnya buat bapak, ada yang tempat buat kamu. Jadi di satu liang, satu lubang dibikin apa? Dibikin buat 2 orang. Ya. Bikin lubang buat masuk tuh orang yang mana yang mau nemenin, dibikin tuh lubang. Pas udah hari pertama masuk ke apa itu orang meninggalnya udah dikubur, yang nemenin masuk tuh udah disiapin pintunya ya. Orang kaya mau bikin apa juga apa bisa disiapin pintu masuk. Udah masuk di pintu ditutup. Orang yang nganterin jenazah pulang tuh Pak RT. Kan di dalam riwayat kalau udah mau dibirin, udah pada ngebelakangin ahli kubur, itu datang malaikat. Malaikat apa? Mungkar nakir. Datang bener pas dilihat, wah malaikat noh, kata yang nungguin nih. Ya, malaikat. Pas malaikat nyampe, ini malaikat nggak nyamperin jenazah, nggak nyamperin ahli kubur, nyamperin dia pisan. Nyamperin dia pisan. Hei, siapa kamu? Saya Fulan. Ngapain kamu di sini? Saya nemenin. Saya mah nemenin doang, saya belum mati. Begitu. Itu apa yang ada di tanganmu? Kampak, golok, buat nyari kayu. Memang kerjaanmu apa di dunia? Saya tukang di hutan, nyari kayu bakar. Kampak itu kau pakai buat nyari kayu? Iya. Kayunya kayu siapa yang kamu tebang? Atau malaikat nih? Kayu orang. Ya. Ditanya tuh urusan kampak yang dia bawa tuh ke dalam kubur, takut ada apa-apa di kuburan, mungkin dibawa tuh kampak. Ditanyain tuh malaikat,
Sampai tiap hari malaikat datang tuh ahli kubur nggak ditanya-tanya, yang ditanya dia. Hari kedua masih bahas masalah kampak, hari ketiga masalah kampak, sampai hari ke-39 lupa deh masih bahas kampak nih malaikat. Akhirnya udah selesai hari ke-40, keluar dari kuburan nih siapa? Ini tukang kayu tadi yang nemenin. Selesai tugas saya. Kata anak-anaknya, Pak ini jatah Bapak. Enggak, buat situ aja katanya. Lah kenapa Pak nggak jadi? Enggak, saya punya kampak satu aja ditanyanya 40 hari kagak kelar-kelar gitu. Apalagi punya harta banyak. Enggak, saya nggak jadi, pengen jadi orang kaya nggak jadi saya. Tuh, artinya apa? Yang halal harta itu jadi pertanyaan. Ya, apalagi haram. Na'udzubillah min dzalik, begitu ya. Itu bisa disebut dongeng, bisa disebut ada hikmahnya juga, ya. Gitu ya. Itu ceritanya begitu. Jadi orang yang bakhil, iya, berarti dia telah menggantungkan dirinya dalam dahan, di atas dahan dari dahan yang ada di dalam apa? Di orang yang bakhil, yang dahan yang dari pohonan yang ada di dalam neraka gitu. Wa Ibnu Adi al-jannah, dari Ibnu Adi, al-jannatu darul asqiya, surga itu darul asqiya, kampung atau negeri orang-orang yang dermawan. Jadi surga itu lebih didominasi oleh orang-orang yang dermawan. Karena apa? Orang dermawan ini lebih cepat masuk surganya, karena dia pertanyaannya dijawab ditanya oleh malaikatnya sebentar. Ya, kaya dermawan, maka kayanya ini harta yang dia punya, yang sisa tinggal sedikit. Yang dia udah kasihin lebih banyak, maka identiknya dialah yang bakal menguasai apa? Surga dominan. Ya. Orang punya pesantren, kalau nggak ada yang dermawan, pesantrennya siapa yang menyumbang, siapa yang mau ngasih bantuan? Ya, berarti dominan tuh siapa? Orang yang dermawan. Ya, orang bikin masjid, ya, buat operasional masjid. Kalau nggak ada orang dermawan, masjid, ya, lah apa? Nggak ada apa syiarnya. Ya, sakhawah ini Masya Allah. Kata Nabi, darul asqiya, kampungnya atau negerinya orang-orang yang dermawan adalah surga. Begitu. Maka di sini dijelaskan, idza mata as-sakhi, riwayat dari Salman Al-Farisi, apabila orang yang dermawan mati, maka qalatil ardu, bumi ini ngomong. Bumi ini, bumi yang kita injak ngomong. Wal hafadhah, dan malaikat hafadhah pun bicara, ngomong. Apa pembicaraannya? Ya Rabb, tajawaz an abdika bisakhaih, telah melewati, ya, aku ini telah dilewati dari hambamu dengan kedermawanannya. Artinya hambamu udah banyak memberikan kebaikan, artinya telah berderma kepada siapapun, dan itu ada dalam apa? Di atas bumi yang kau ciptakannya. Ini aku, kata nih bumi. Wa idza mata al-bakhil, apabila yang bakhil, orang bakhil mati, qalat, sama, bumi pun ngomong. Apa katanya bumi? Allahumma hujub hadzal 'abda. Ya Allah, halangin ini hamba anil jannah, daripada surga. Ya Allah, halangin nih orang dari surga. Jangan biarin dia masuk surga. Kenapa? Kama hajaba ibadaka
amma fi yadihi minad dunya. Halangin dia dari masuk surga seperti halnya dia menghalangi kepada apa yang ada di tangannya, dihalangin, tidak dia berikan kepada hamba-hamba yang ada di dunia. Tuh. Jadi didoain sama bumi, jangan biarin dia masuk surga. Karena dia aja udah menahan hartanya untuk diberikan kepada ahli bumi atau hamba-hamba Allah yang ada di bumi. Begitu. Maka siapa orang yang paling dermawan? Yang paling dermawan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nas, ya, ajwada minar rihil mursalah. Nabi itu kan dirawi ada. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, ya, minar rihil mursalah. Nabi itu kedermawanannya mengalahkan tiupan angin. Sekarang orang siapa yang nggak butuh ama angin? Butuh ama angin, butuh napas, ya, hawa, ya. Artinya hawa, angin ini ke semua orang diberikan, artinya tersalurkan ini hawa buat siapa? Buat semua orang. Angin ini semua orang butuh. Nah, kebaikan dan kedermawanan Nabi itu ngalahin dermawannya angin, ngalahin tiupan angin. Kalau tiupan angin udah sekian banyak orang yang mendapatkan manfaat, kedermawanannya Nabi SAW itu lebih daripada tiupan angin yang ada di dunia. Mana buktinya? Nabi, Pak, Masya Allah, Nabi ini nggak biarin ada makanan di rumah, ya, nggak dibiarin. Kalau ada makanan di rumah tuh kebiasaan Nabi ini manggil ahlu sufah. Ahlu sufah itu sahabat-sahabat yang ada di emperan Masjid Nabawi. Namanya ahlu sufah. Ahlu sufah, sufah itu apa namanya itu? Teras, ya. Teras. Abu Hurairah tuh yang paling banyak makan, yang paling banyak makanan, dikasih makanan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, karena beliau adalah roisu ahli sufah. Beliau pimpinan ahli sufah yang ada di masjid. Jadi masjid itu dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad tuh membiarkan para sahabat tinggal tiduran di emper-emperan masjid. Bukan karena mereka itu bukan karena tibang tidur doang, tapi mereka pengen ngambil ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari dia tidur di Masjid Nabawi, maka dia itu dekat sama Nabi Muhammad. Setiap saat dia bisa ketemu sama Nabi. Setiap saat dia bisa ngambil ilmu dari Nabi Muhammad. Maka Abi Hurairah, banyak kita dengar kan? Abu Hurairah ini banyak rawi hadisnya dari beliau. Kenapa? Karena beliau setiap harinya sering menjumpai Nabi Muhammad. Karena dekat. Ya, Nabi dengan masjid itu rumahnya dempetan gitu. Maka Nabi nih kalau ada yang ngasih susu, Nabi ada yang ngasih susu dipanggil ahli sufah. Ada yang ngasih makanan dipanggil ahli sufah. Jadi Nabi, ya, secara secara ekonomi, setelah diangkat jadi Nabi, kan Nabi berhenti dagang. Secara ekonomi, setelah Nabi itu diangkat jadi Nabi, Nabi udah nggak lagi jadi orang kaya seperti sebelumnya. Setelah dakwah Nabi, apalagi udah di Madinah, itu Nabi Muhammad SAW dulu Sayyidah Khadijah, orang kaya. Setelah dakwah Nabi nyebarin Islam, habis harta Sayyidah Khadijah buat biaya dakwahnya Nabi Muhammad. Habis dakwah buat dakwah Nabi Muhammad, dihabisin. Ya. Sampai ada orang, ya Rasulullah, itu baju cakep banget ya Rasulullah. Kamu mau? Dibuka, langsung dikasihin sama Nabi. Padahal tuh baju baru dibagi sama orang. Tuh, coba-coba kita. Pak Idin, baju cakep banget. Buka, gitu.
Iya, kita kan begitu. Maka para sahabat itu dikatakan sebaik-baiknya generasi sepanjang zaman yang ada, ya, di zaman adanya sepanjang zaman dari mulai awal manusia sampai akhirat, sebaik-baiknya generasi adalah generasi yang ada di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu, masya Allah. Nah itu ya. Nah, makanya kita baca nih, mana orang-orang terdahulu tentang kedermawanan mereka. Apakah Nabi nganjurin buat umatnya doang? Apa Nabi juga orang yang dermawan? Tadi dijelasin, ajwada minarrihil mursalah. Begitu. Mana buktinya? Nih. Wasahha, dan sahih annahu sallallahu alaihi wasallam lamma marido tatkala Nabi sakit, karena indahu sab'atu dananir, Nabi punya 7 dinar sisanya. Sisa uang yang ada di Nabi ketika Nabi sakit, Nabi megang uang 7 dinar. 7 dinar itu 1 dinar 1 dinar itu 4 gram emas. Berarti 1 gram 1 dinar itu berapa? 4 juta. 4 kali 7 berapa? 28 juta. Nabi punya uang kalau hari ini kursnya, ya, 28 juta tuh. Di saat Nabi sakit, Nabi pegang tuh duit dananir sebanyak 7 dinar. Pak Amara Aisyah antutiaha, lalu Nabi nyuruh Sayyidah Aisyah istrinya antutiaha agar memberikan agar memberikan itu Sayyidah Aisyah akan itu dinar li Ali kepada Sayyidina Ali. Ya Aisyah, kasihin ini duit yang 7 dinar buat apa? Kepada Sayyidina Ali. Buat apa? Liyatasaddaqo biha, biar disedekahin. Kita lagi sakit begitu, boro-boro inget yang ada, nih bapak udah mau mati nih, hati-hati. Ya, banda bapak banyak, jagain, jangan sampai diambil orang. Yang di pinggir jalan depan gerbang Mustika jangan dijual, punya orang. Ya, Nabi itu, masya Allah, udah mau meninggal nih, sakit yang ketika Nabi mau meninggal, ini Nabi sampai mikirin yang ada di tangannya, semua dibekasiin orang, nggak ada tersisa. Fakana kullama afaqa amara bidzalik hatta aqtha li Ali fa amsat lailata mautihi. Sehingga itu duit yang tadi diberikan kepada Sayyidina Ali tertahan sampai di malam kematiannya Nabi Muhammad, wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai walaisa indaha syai'un, Nabi ketika wafat enggak punya apa-apa. Enggak ada apa-apa, enggak punya apa-apa. Bahkan tahtajat limisbah, di saat Nabi wafat, istrinya Sayyidah Aisyah butuh penerangan di rumah, butuh minyak. Kalau hari ini ya listrik token, itu rumahnya gelap. Fa'arsalat ila imra'atin min nisa'ihi tutlabu minha samana. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah nyuruh ke istri Nabi yang lain, tolong cariin minyak, rumah saya gelap, nggak punya minyak. Tuh, sampai segitunya. Maka dikatakan dermawannya Nabi itu melebihi tiupan angin, ya, minar rihil mursalah. Begitu, masya Allah. Bisa kita kira-kira begitu? Ya, paling enggak setengahnya dah. Ya, ukuran kita, kalau ukuran pangkat kita jangan begitu, ntar ujung-ujungnya ribut yang ada. Bapak lu bagaimana sih? Duit timbang segitu-gitunya dikasihin semua. Paling begitu ya, hadir ya? Iya. Nah, ada lagi riwayat Sayyidina Umar bin Khattab. Ada lagi riwayat lagi Talha bin Ubaidillah
Banyak tuh para sahabat yang pada dermawan. Sampai-sampai balapan. Ya. Di sini dikatakan setiap saat tuh para sahabat amarana Rasulullah antatasaddaqa fawafaqa dalika malan indi. Nabi itu nyuruh ke sahabat agar tiap hari itu bersedekah. Fawafaqa dalika, sehingga sedekahnya itu menyamai dengan sedekahnya yang lain. Nih kalau nih orang nih sedekah nih, misalnya Pak Sukron 5 juta, Pak Teddy 5 juta, itu wafako. Jadi Pak Sukron ngasih 5 juta, Pak Teddy wafako, paling minimal begitu, nyimbangin tuh ya, paling minimal begitu. Sampai-sampai dikatakan, ditanya sama Rasulullah, ya, in sabaqtahu yauman faji'tu binisfi mali. Faqala Rasulullah SAW, ma abqaitu li ahlik. Ada sahabat Abu Bakrin, Nabi Sayyidina Abu Bakar bilang apa? Sayyidina Abu Bakar, ya, kata Sayyidina Abu Bakar, in sabaqtahu yauman, kalau engkau mampu nandingin sedekah saya, ya, maka faji'tu binisfi mali, maka aku bakal ngasihin lagi, bakal ngalahin lagi sedekahmu. Begitu. Ada yang begitu. Saingan. Nggak apa-apa lebah itu saingan, Pak. Ya. Lebah itu saingan nggak apa-apa. Karena apa? Bukan pengen dipuji sama Nabi, tapi pengen mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pengen dapat pujian dari Allah nggak salah. Nggak salah. Coba, Pak. Ada orang beramal ujub, ya, ujub itu berarti dapat dia membanggakan amalnya kepada orang. Kalau dia itu membanggakan, mengajukan amalnya ke Allah, ya Allah amal saya ini, itu nggak batal tuh amal, ya Allah amal saya ini diterima nggak nih. Kalau kita merasa ujub, bangga dengan amal kita, lalu itu amal diceritakan kepada orang lain, itu ujub, bisa menghapus apa amal kita, ya. Nah, itu sahabat seperti itu sampai balapan. Pak Kadir berapa? 5 juta. Kata Pak Teddy, saya 6 juta. Kata Pak Sukron, saya 7 juta. Tuh begitu, Masya Allah. Itu zaman Nabi begitu, Pak, para sahabat. Ya Allah, saking. Tapi dia dimulain nama Nabi, nabinya juga begitu. Ya, Nabi entar dulu, ya kalian dulu. Enggak begitu, Nabi duluin. Apa-apa Nabi ini kalau nyuruh diduluin sama Nabi Muhammad SAW. Ya, Masya Allah begitu. Banyak tuh para sahabat. Abdurrahman bin Auf, sedekahnya kayak bagaimana. Bahkan Imam Syafi'i diriwayatkan ketika dari Son'a. Jadi Imam Syafi'i itu dulunya dari Baghdad. Ya, Baghdad ini Irak. Maka Imam Syafi'i ada kaul Imam Syafi'i ini dua, ada kaul qadim, ada kaul jadid. Imam Syafi'i ini tadinya di Baghdad, awal di Baghdad, Son'a, daerah Son'a. Nah, di Baghdad berangkat ke Mekah. Ibunya Imam Syafi'i ini di Mekah, pulang kampung Imam Syafi'i. Ya, pulang kampung kemana? Ke rumahnya. Dikatakan Imam Syafi'i ini ketika mau pulang kampung, ketahuan tuh banyak yang ngikutin Imam Syafi'i. Banyak yang pada ngasih hadiah karena mau pulang kampung. Ini udah jadi mufti. Udah jadi mufti. Banyak yang ngasih hadiah sampai Imam Syafi'i pulang bawa bawaan ini yang dibawa ke Mekah. Banyak tuh hartanya, ada yang ngasih ini, ada yang ngasih ini, begitu. Nah, sampai dikatakan karena ma'ahu asyaratu ala dinar, tuh, yang dibawa oleh Imam Syafi'i dari daerah Son'a menuju Mekah sebanyak 10.000 dinar.
Kalau sekali 4 juta, 4 juta kali 10.000, berapa miliar yang dibawa Imam Syafi'i? Itu dihadiahin tuh sama murid-muridnya yang ada di mana? Di Son'a. Imam mau pulang, ya mau pulang dia ada yang ngasih. Sampai terkumpul duit yang dibawa ke Mekah, ya itu berapa? 10.000 dinar. Berapa duit? 40 miliar. Banyak ya? 4 miliar. Masya Allah. Kenapa napas udah di tengah jalan dikatakan ada berita Syafi'i mau pulang, Imam Syafi'i mau pulang ke Mekah. Sampai berita ke ibunya, Imam Syafi'i dari Son'a bawa banyak apa? Bawa banyak harta bawaan dari Son'a. Ya, kata Imam Syafi'i merasa girang, pengen ketemu orang tua, bawa banda banyak. Ternyata ada berita dari Mekah, nyampe ke Imam Syafi'i. Sebelum nyampe Mekah ada berita tuh, Syafi'i aku tolak untuk masuk Mekah, kata ibunya. Kenapa? Ya, karena Imam Syafi'i ini karena Syafi'i ini bawa banyak harta yang bikin jadi beban buat hidupnya, buat dia di akhirat. Maka dari situ dikasihin tuh, dikatakan faqila lahu tashtari bihadiah fadaraba khimah. Itu duit dibeliin alat-alat buat berkemah di tengah-tengah antara Son'a Mekah. Buat apa? Apa itu? Fadaraba khimah kharija Makkah wa sabba adananir. Itu duit yang berapa M tadi? 40 miliar. Soba itu diaur-aur, dibagi-bagiin tuh. Wa kullu man dakhala alaihi aqtahu qabdatan. Orang yang masuk ke kota itu, ke tempat antara Mekah sama Son'a, yang ketemu dengan rombongan Imam Syafi'i, itu dibagiin sampai ada yang dapat qabdah. Satu orang tuh 1 genggam dinar. Wah, saking banyaknya tuh, Masya Allah. Falamma jaa waktu zuhri, ketika masuk waktu zuhur, qoma Imam Syafi'i berdiri, wa nafadha asawb, pada sobek bajunya, ya. Walam yabqa syai'un, enggak ada yang nyisa sedikit pun. Pulang ke rumah ibunya, udah aman karena diterima sama ibunya. Dikatakan, ya, wakila inna ummahu qalat lahu, berkata ibunya Imam Syafi'i kepada Imam Syafi'i, lau dakhalta wa ma'aka dirham masalimtu alaika. Kalau engkau masuk ke rumahku, engkau bawa duit banyak, maka aku nggak bakalan terima engkau ke rumahku. Begitu. Ada kita pulang kampung kagak dibawa duit nih sama emak, ya kalau lu bawa duit pulang gua nggak terima. Ya tuh ada yang begitu. Masya Allah tuh Imam Syafi'i punya ibu begitu, Pak. Karena apa? Dianggap dunia itu tadi halaluhu hisabun wa haramuhu azabun. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa ngambil hikmah, ya bapak-bapak, atas kebaikan semuanya, ya wabil khusus buat keluarga Alinayah, ya mudah-mudahan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan macam-macam kebaikan, diberi sehat walafiat, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh solehah, semua kebaikan mudah-mudahan kita dapatkan berkah daripada apa yang udah kita berikan untuk perjuangan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقريبنا وعلى محمد وبنفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فتحنا ولا باطلنا في ديننا توسلنا بتعلمنا توسلنا بتعليمنا وترزقنا الواسع وترزق الأمانة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.